Hidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah faslun fi syurutis shalah. Pasal terkait dengan syarat-syarat salat. Nah, ini adalah syaratus sihah, ya, syarat sahnya salat. Jadi apabila tidak memenuhi syarat yang nanti akan disebutkan, salatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun, ini adalah pasal fi syurutis salati, terkait syarat-syarat salat. Ai fi syuruti sihhatis salat, yaitu terkait syarat-syarat keabsahan salat. Jadi apa yang kita bahas ini adalah syarat-syarat sahnya salat. Dan di minggu yang lalu kita udah bahas bahwa syarat itu adalah sesuatu yang menjadi bergantungnya sholat padanya. Sesuatu yang mesti dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan, maka dia tidak sah sholatnya. Jadi syarat itu sesuatu yang mesti dikerjakan. Atau keabsahan sholat itu bergantung padanya. Sehingga kalau tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Nah, nanti syarat itu berbeda dengan rukun, ya. Dari sisi kesamaan, syarat dan rukun itu sama-sama sesuatu yang mesti dikerjakan. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Dari sisi perbedaan, syarat itu di luar sholat, kalau rukun itu bagian daripada sholat. Jadi perbedaannya itu saja. Syarat itu di luar sholat, sedangkan rukun itu adalah bagian daripada sholat. Kalau mu'allif mengatakan wa itu sholat, dan syarat-syarat sholat itu, syarat sah sholat itu, qabla dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam sholat, ya, qabla dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam sholat, khamsatu asya'a, itu ada lima perkara. Yang pertama, ya, syarat yang pertama itu taharatul a'dha, sucinya anggota badan, minal hadas, daripada hadas, wan najas, dan daripada najis. Jadi syarat pertama keabsahan sholat itu badan kita harus suci daripada hadas, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yaitu hadas kecil adalah hal-hal yang mewajibkan kita wudhu kalau sholat. Hadas besar itu adalah hal yang mewajibkan kita mandi junub kalau mengalaminya. Dan begitu pun harus suci daripada najis, yaitu najis yang tidak dimaafu atau najis yang tidak dimaafkan. Baik najis yang ada dalam pakaian kita, badan kita, ataupun tempat yang kita gunakan untuk sholat. Nah, nanti lebih jauhnya ini akan disebutkan oleh mu'alif di bagian terakhir, ya, terkait dengan masalah ini. Hal ini didasarkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat 5, ya, selain Bukhari, berarti riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa dalam keadaan bersuci, ya. Baik suci dari hadas, ya, atau suci daripada najis. Jadi kita harus suci badannya, pakaiannya, ya, tempat sholatnya daripada najis. Kalau badan kita daripada hadas, ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua adalah wa satrul aurati, dan menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Nah, jadi wajib orang itu menutup aurat. Sebetulnya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat daripada pandangan yang bukan mahram, ya, dari pandangan yang bukan mahram. Nah, auratnya laki-laki itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu adalah antara pusar dan kedua lutut. Nah, adapun pusar sama lututnya sendiri bukan aurat. Hanya saja wajib untuk ditutupi, termasuk minbab malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena kalau tidak ditutupi dengkul, lutut dengan pusar, maka akan dikhawatirkan terlihat aurat yang di atasnya. Sehingga demi sempurnanya menutup aurat, maka lutut sama
pusar itu harus ditutup supaya sempurna. Berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu laki-laki. Kalau auratnya perempuan, itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan dalam dan luar ya. Jadi sampai sini, sampai rusgun. Rusgun tuh sampai sini. Nah, itu harus tertutup. Termasuk kaki harus tertutup. Jadi aurat perempuan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, secara umum itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan ya. Adapun kalau dalam madhab Syafi'i di luar sholat aurat perempuan itu semuanya kecuali satu mata ya. Tapi pendapat jumhur tadi, aurat perempuan itu baik di dalam sholat atau di luar sholat itu adalah semuanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya, kemudian harus bilibasin tahir ya, harus dengan pakaian yang suci. Tadi sudah dijelaskan di syarat yang pertama. Kemudian syarat pakaian yang digunakan itu adalah bisa menutupi sesuatu yang di belakang pakaian itu. Maksudnya tubuh kita, kulit kita. Jadi jangan sampai pakaian yang digunakan itu menerawang. Jadi kalau pakaiannya menerawang artinya kelihatan apa yang ada di balik pakaian, maka itu tidak mencukupi, belum mencukupi, maka sholatnya nggak sah. Jadi harus pakaian yang betul-betul menutup badan, bukan yang menutup badan tapi kelihatan menerawang. Kalau itu belum cukup. Adapun kalau pakaiannya ketat sampai membentuk lekukan tubuh, sholatnya tetap sah tapi makruh. Ya, yang penting yang afdol, yang benar adalah pakaiannya lebar dan kemudian tidak menerawang. Ya, tidak menerawang. Kemudian syarat yang ketiga wal wukuf ala makanin tahir dan dia berdiri di atas tempat yang suci. Maka tidak sah sholatnya seseorang yang dia badannya itu atau bajunya itu menempel dengan najis yang ada dalam tempat dia sholat. Baik ketika dia berdiri, ya duduk, ruku ataupun sujud. Nah, berbeda kalau najisnya itu cuman muhadhian. Muhadhian itu sampingan, tidak nempel tapi berada di iringan. Kayak kita sujud, tangan kita di sini, najis ada di sini. Nah, itu tidak batal sholatnya karena kita tidak nempel dengan najis. Cuman kalau kita sholat beriringan dengan najis, walaupun tidak nempel ke badan pakaian kita, tapi kalau beriringan hukumnya makruh karena khawatir bisa ujung-ujungnya nempel gitu ya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, al-ilmu mengetahui biduhuli al-waqti, mengetahui masuknya waktu sholat ya. Atau dia menduga dengan adanya tanda-tanda atau sudah ada waktu di kemenag ya. Kita lihat oh sudah masuk waktu sholat. Nah, maka itu sudah mencukupi. Adapun kalau orang sholat tanpa mengetahui waktu, cuman kayaknya udah masuk, tapi dia nggak tahu tuh, nggak mencari dulu, mencari tahu dulu apakah sudah masuk waktu atau tidak, pokoknya sholat aja. Nah, maka sholatnya tidak sah. Sekalipun sholatnya sesuai dengan waktunya, tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat tanpa mengetahui waktu sudah masuk atau belum. Oke. Kemudian syarat yang kelima wastiqbalul kiblah dan menghadap kepada kiblah. Ya. Dan syarat menghadap kiblat itu adalah dengan dada ini. Jadi kalau mukanya tengok-tengok itu nggak batal sholatnya, tapi makruh. Tapi kalau dadanya berpaling dari arah Ka'bah, dari kiblat, maka sholatnya batal. Sholatnya tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat menghadap kiblat. Jadi yang dilihat daripada menghadap kiblat itu adalah dadanya. Selama dadanya masih ke kiblat, maka itu sah. Tapi kalau dadanya sudah tidak ke kiblat, muter atau nyamping, maka tidak sah sholatnya. Nah, itu syarat keabsahan daripada sholat. Kemudian, eh, wayajuz dan diperkenankan tarkul istiqbal. Jadi ini ada kaitan dengan syarat yang kelima terkait menghadap kiblat. Kan hukum asalnya menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Nah, ternyata ada beberapa kondisi kita itu boleh tidak menghadap kiblat, tapi dengan syarat-syarat ya. Nah, di sini dikatakan wayajuz dan diperkenankan tarkul istiqbal, meninggalkan kiblat atau tidak menghadap kiblat fi halataini di dalam dua kondisi. Yang pertama adalah fi syiddatil khauf, di dalam ketakutan yang mengerikan, yaitu seperti dalam peperangan. Itu maksudnya syiddatul khauf itu dalam ketika dalam peperangan, ya. Itu dalam perang yang memang diperkenankan oleh syariat. Kalau perangnya diharamkan itu tidak mendapatkan rukhsah ini. Contohnya perang untuk membela suku, perang untuk membela bangsa, maka itu tidak syar'i sehingga walaupun dia perang dia tidak mendapatkan rukhsah
tidak menghadap kiblat. Tapi kalau perangnya perang yang diperkenankan, seperti perang untuk menegakkan kalimatullah melawan orang kafir, atau perang untuk melawan bugot, ya, orang yang ingin memisahkan diri daripada negara Islam, kemudian kita ikut pasukan khalifah untuk meredam mereka, maka itu mubah, boleh. Maka baik sholat wajib ataupun sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat. Ketika apa? Ketika perangnya sudah iltiham, ya, iltiham itu sudah nggak mungkin lah kita harus menghadap kiblat. Sholatnya juga seadanya. Ya, ketika pakai pedang zaman dulu kan memang perang itu langsung. Nah, kalau zaman sekarang sih kayaknya bisa jadi sih, bisa aja nggak ada ya perang secara langsung. Jadi kan pakai senjata di jauh-jauhan. Jadi mungkin masih bisa sholat menghadap kepada kiblat. Tapi kalau seandainya terjadi beneran perang yang itu harus head to head gitu dan tidak memungkinkan dia sholat menghadap kiblat, maka sholat bagaimanapun caranya sesuai yang dia biasa lakukan. Dan kalau udah sholat udah tidak usah diqodho lagi kalaupun sudah damai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa fin nafilati fis safar. Ya, di dalam sholat sunnah dalam keadaan safar ala rahilati, di atas kendaraan. Nah, bagi orang yang bersafar dan safarnya safar mubah, bukan safar dengan niat maksiat. Safar mubah itu karena perdagangan, karena bisnis, karena ingin mengunjungi teman, karena thalabul ilmi, atau hal-hal lain yang bukan termasuk safar haram, ya, itu boleh dia menghadap sesuai dengan arah safar dia kemana. Ya, contohnya dia kiblat ke arah sana, kiblat itu ke arah barat di Indonesia lah. Dia safar safar ke arah timur dengan kendaraannya. Kalau dia sholat sunnah, dia boleh tidak menghadap kepada kiblat, sehingga dia menghadap kepada arah safar dia, ya. Dan dia juga tidak wajib kalau di atas kendaraan dulu tuh di atas onta, ya. Dan dia tidak wajib dalam sujudnya itu meletakkan jidatnya ke ini, ke pelana kalau dulu ke ini ke tempat duduknya. Jadi cukup dengan isyarat saja. Yang mana ruku dan sujudnya dengan isyarat, dengan syarat sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Nah, itu kalau yang mengendarai kendaraan. Jadi ngikutin aja kendaraan kemana, maka sholatnya sah. Tapi catatan, sholat sunnah. Ingat ya, kalau sholat wajib harus menghadap kiblat, harus berdiri, kalau mampu harus sujud sempurna, ruku sempurna. Kalau sholat sunnah tidak menjadi masalah, tidak menghadap kiblat, ya. Kalau kita di atas kendaraan, gak apa-apa duduk dan gak apa-apa dengan isyarat ruku dan sujudnya. Wa amal masyi. Nah, adapun kalau orangnya yang safarnya jalan kaki, nah maka dia wajib menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi nggak boleh ruku sujudnya pakai isyarat kalau jalan kaki safarnya. Tapi harus ruku yang sempurna dan sujud yang sempurna. Dan dia wajib ketika ruku dan sujud itu menghadap kepada arah kiblat. Begitupun dia wajib menghadap arah kiblat ketika takbiratul ihram dan duduk di antara dua sujudnya. Dan tidak boleh berjalan kecuali ketika berdiri dan tasyahud saja. Jadi kalau dia sholat sunnah dan dia lagi safar, tapi safarnya jalan kaki, dia mau sholat sunnah. Ngamalin ini gimana caranya? Pertama, ketika dia takbiratul ihram wajib mengarah kiblat. Contohnya dia safarnya ke arah timur, kiblat kan ke barat. Maka ketika dia ingin sholat, dia harus ke barat dulu, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, boleh dia langsung balik ke arah timur. Sambil jalan, ya, sambil sholat gitu. Baca. Ketika ruku, ke kiblat lagi. I'tidal, boleh lagi ke arah yang arah dia safar. Ketika sujud, ke arah kiblat lagi. Duduk di antara dua sujud, masih di kiblat, sujud lagi. Ya. Kalau sudah berdiri lagi, boleh ke arah safarnya lagi. Jadi dia boleh berjalan ketika sholat dalam keadaan berdiri dan tasyahudnya saja. Ya, selain itu maka dia tidak berjalan tapi berhenti dulu. Tapi kalau sekarang ngapain kayak gini ya? Ya, ya kalau ada, contohnya kan dulu kan safar di padang pasir, maka itu memungkinkan untuk seperti seperti itu. Nah, ini didasarkan oleh hadis Amir bin Rabi'ah yang dia mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya atau tunggangannya. Haitsu tawajjahat bihi. Yang mana kendaraannya itu akan mengarahkan Rasulullah kemanapun. Gitu ya. Begitu juga dalam hadis riwayat Abu Daud, karena idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbar, thumma shalla itu. Karena
wajhrika bihi. Jadi Rasulullah kalau bersafar kemana? Ya, Afan, dia menghadap dengan ontanya itu ke arah kiblat lalu takbir. Kemudian sholat kemanapun tunggangannya itu mengarahkan. Tuh, ya, Allah alam. Nah ini terkait dengan syarat sah sholat. Paham ya? Kalau nanti ada pertanyaan diakhirkan saja ya, supaya efektif waktu kita. Berikutnya adalah faslun, ini adalah pasal fi arkanil salati wa sunaniha. Di dalam rukun-rukun salat dan sunnah-sunnah salat. Nah, tadi kita masih ingat ya, rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang mesti dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka salatnya tidak sah. Nah, apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat itu di luar salat, kayak wudhu. Wudhu itu syaratnya salat, karena wudhu kan suci dari hadas kan. Harus suci dari hadas kan berarti wudhu. Wudhu itu di luar salat. Sedangkan rukun itu bagian daripada sholat itu sendiri. Nah itu bedanya syarat dan rukun. Nah mu'alif mengatakan wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Dan rukun sholat itu ada 18. Tapi ini tidak mu'tamad. Tidak mu'tamad itu bukan pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i. Pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Minhajut Talibin, rukun sholat itu ada 13. Nah itulah yang mu'tamad. Ada berapa? 13. Itu pendapat yang mu'tamad. Ada 13, jadi 5 itu rukun qauli perkataan dan 8 sisanya rukun fi'li perbuatan. Jadi ada 13, 5 rukun qauli, 8 rukun fi'li. 5 rukun qauli itu satu takbiratul ihram ya. Eh, kedua membaca Al-Fatihah, ketiga itu adalah tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, keempat membaca sholawat di tasyahud ke akhir, kelima salam pertama, membaca salam pertama. Ini 5 rukun qauli. Sisanya 8 adalah rukun fi'li, yaitu berdiri bagi yang mampu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, duduk di tasyahud akhir, ya, eh, tartib berurutan, ya, tartib berurutan dan satu lagi niat. Jadi niat itu sebagian memasukkannya kepada rukun fi'li dan sebagainya memasukkan rukun qauli ya, gitu. Jadi total semuanya ada 13. Benar ya? 8. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, duduk tasyahud akhir, tartib. Berarti harusnya tadi yang ke rukun qaul itu tambah niat, ya, tambah niat. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, jadi intinya ada berapa? Ada 13. Nah, itu pendapat yang muktamad ya. Nah, yang pertama, rukun yang pertama sholat itu adalah an-niyatu, adalah niat. Niat itu adalah bermaksud kita melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah niat itu bermaksud melakukan sesuatu dengan diiringi perbuatannya. Itu namanya niat. Adapun kalau kita bermaksud melakukan sesuatu tanpa diiringi dengan perbuatan itu namanya azam. Kayak misal kita mengatakan saya ingin besok pergi. Nah itu kan niat tapi nggak diiringi dengan perbuatan karena perginya besok. Nah itu namanya azam. Kalau niat itu harus diiringi dengan perbuatan. Kayak kita sholat takbir sambil niat. Nah itu kan niat plus diiringi dengan perbuatan. Maka itu disebut dengan niat. Nah, dalam niat ini wajib disebutkan satu, niat melakukan sholat, dua, menyebutkan sholat, jenis sholatnya, ya. Ketiga, menyebutkan sholat wajib. Nah, ini paling minimal. Tiga, ini yang wajib. Menyebutkan niat sholat, menyebutkan jenis sholat, dan menyebutkan kewajiban sholat. Jadi kalau mau diniatkan, contohnya saya niat sholat wajib zuhur. Nah, itu udah cukup. Kalau sholatnya sendirian. Selebih daripada ini itu sunnah. Contohnya menyebutkan lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati atau menyebutkan rokaatnya itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah satu, dia niat sholat, jenis sholat, dan wajib sholat. Kalau kita kumpulkan jadinya seperti saya niat sholat wajib zuhur. Selesai. Kalau dia bermakmum tambahkan satu lagi.
niat makmum. Jadi niat saya sholat wajib zuhur makmuman. Karena makmum niat karena makmum niatnya wajib makmuman supaya sholat dia terikat dengan imam. Adapun kalau imam sholat 5 waktu tidak wajib mengucapkan tidak wajib meniatkan imam ya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala berjamaah kalau tidak meniatkan imam. Tapi kalau saya niat sholat wajib zuhur imaman, nah dia dapat pahala berjamaah. Tapi tidak wajib ya imaman. Kecuali ketika dia menjadi imam sholat Jumat. Kalau dia menjadi imam sholat Jumat, wajib niat imam. Jadi niat saya sholat wajib Jumat imaman. Nah itu wajib. Karena sholat Jumat itu berjamaah hukumnya fardun. Tidak sah sholatnya kalau tidak berjamaah. Gitu. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, dan sholat sunnah yang punya, apa namanya, punya sebab, kayak karena masuk masjid kita sholat tahiyat. Karena sebab eh, masuk duha kita sholat duha. Nah kalau sholat sunnah yang punya sebab, kita cukup meniatkan saya niat sholat, kemudian sholat sunnahnya apa? Saya sholat duha, itu cukup. Jadi dua aja. Saya niat sholat duha. Jadi menyebutkan niat sholat, menjalankan sholat, dan jenis sholat. Ya. Kalau sholat sunnahnya mutlak, artinya sholat sunnah yang gak ada sebab sama sekali, cukup niatnya saya niat sholat, selesai. Jadi ada tiga ya, sholat wajib, sholat sunnah yang ada sebab, dan sholat sunnah mutlak. Itu masing-masing niatnya berbeda-beda. Oke. Dan niat ini dilakukan ketika sepanjang takbir dan tempatnya di dalam hati. Di dalam hati. Kalau dia mengucapkan sebelum takbir usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, tapi ketika takbiratul ihram Allah di dalam hatinya tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Karena tempat niat di dalam hati. Sehingga yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Itu intinya. Jadi ketika Allah kita niat, nah mengucapkan semua yang tadi saya sebutkan di dalam hati. Niat saya sholat duhur gitu. Ketika Allah sampai bar. Itu semua yang wajib kita niatkan itu harus selesai semua dari A sampai bar. Gitu ya. Nah ini berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulim ri'in manawa. Ya, kemudian rukun yang kedua wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Jadi bagi sholat wajib orang yang mampu berdiri itu wajib berdiri, ya, wajib berdiri. Adapun kalau dia tidak mampu berdiri maka boleh baginya duduk. Terserah dia duduknya dengan cara apapun, yang paling afdol duduk iftirash. Itu duduk seperti di antara dua sujud. Kalau nggak bisa duduk maka dia berbaring di sebelah kanan pinggangnya. Kalau nggak bisa berbaring di sebelah kanan pinggangnya, maka terlentang dengan posisi wajah agak atas dan mengarah kiblat. Kalau nggak bisa terlentang, maka sholat sesuai dengan kemampuan dengan isyarat, mata atau sejenisnya. Kalau nggak bisa juga ya wassalam itu. Ya, itu bagi yang mampu. Ya, bagi sholat wajib. Adapun bagi sholat sunnah, tidak wajib berdiri. Jadi kalaupun kita mampu berdiri, terus sholat sunnah mah duduk, boleh nggak? Boleh. Tapi pahalanya setengah. Ya, pahalanya setengah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya wa takbiratul ihram, yaitu adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Maka tidak sah kalau ada orang takbiratul ihram bacanya selain ini, contohnya Ar-Rahmanu Akbar, atau dibalik Akbaru Allah, atau barnya panjang Allahu Akbar, nggak sah, atau A-nya panjang Allahu Akbar, nggak sah, atau antara Allah dan Akbar ada huruf wawu Allahu Akbar, itu juga tidak sah. Jadi harus diperhatikan itu semuanya. Nah, dan wajib takbiratul ihram itu diiringi dengan niat sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Karena niat dalam sholat tempatnya adalah beriringan dengan takbiratul ihram.
Dan takbiratul ihram tidak boleh lebih daripada 14 harokat panjangnya. Allahu Akbar. Ya, cukup lah untuk niat mah paling 5-6 detik lah. Ya. Kemudian rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Yaitu adalah membaca suratul Fatihah. Ya, dengan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada ayat Al-Fatihah. Sehingga kalau kita membaca Al-Fatihah tanpa membaca basmalahnya, maka sholatnya tidak sah. Karena dia tidak membaca salah satu daripada rukun sholat, yaitu bacaan Al-Fatihah. Sedangkan basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Nah, dan wajib membaca Al-Fatihah itu secara sempurna. Maka barang siapa yang menghilangkan dari Al-Fatihah satu huruf atau satu tasydid atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, maka maka bacaannya tidak sah dan sholatnya tidak sah kalau menyengaja. Kalau tidak sengaja, maka dia wajib mengulangi kiroah yang tadi yang salah. Ya. Dan wajib membaca Al-Fatihah itu berurutan dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan juga wajib membaca Al-Fatihah itu harus mualah. Mualah itu antara ayat 1 dan berikutnya itu tidak ada jeda yang lama. Jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia diem lama. Nah, itu nggak boleh. Kalau dia diem lama, nggak boleh lanjutin. Tapi harus ngulang dari awal. Bismillah lagi. Ya. Jadi nggak boleh ada jeda yang lama. Jadi seukuran tarik nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bersin gimana ya nggak jadi masalah itu kan bersin. Atau kita batuk untuk membereskan tenggorokan yang nggak enak baca Al-Fatihah nggak bisa itu nggak apa-apa karena itu kemaslahatan sholat. Atau kita lagi baca Al-Fatihah imamnya diam karena nggak tahu ayat berikutnya mau dibaca. Kita tahu, nah kita boleh tuh mengingatkan imam dengan membaca ayat berikutnya. Nah itu kan ada jeda tuh. Apakah harus diulang lagi? Nggak, lanjutkan lagi. Kenapa? Karena itu terkait kemaslahatan sholat. Gak apa-apa. Tapi kalau tidak terkait dengan kemaslahatan sholat maka tidak boleh. Ya. Nah, dalilnya kalau basmalah itu bagian dari Al-Fatihah itu ada sebetulnya di sini hadis riwayat Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fi awalil Fatihah fi sholati wa iddaha ayatan. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim di awal Fatihah di dalam sholat dan menganggapnya bagian daripada ayat. Ya, banyak lah itu dan hadis-hadis seperti itu telah dikuatkan oleh para ulama hadis dari kalangan para ulama hadis ya seperti Imam Daruqutni, Imam Nawawi dan lain-lain. Kemudian rukun yang berikutnya adalah yang kelima itu ar-ruku' yaitu adalah ruku'. Nah, paling minimalnya ruku' itu adalah dia membungkuk seukuran tangan ini kalau ditempelkan ke dengkul ke lutut nyampe. Nah, itu paling minimal. Maksimalnya adalah sejajar. Ya, seandainya kalau dia disimpan air minum di atasnya tidak tumpah. Nah, itu paling akmal, sempurna dan mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau berbicara minimal, minimal itu membungkuk seukuran telapak tangan ini kalau ditempelkan ke dengkul nyampe. Nah itu paling minimal. Nah tapi kalau dia membungkuk dan tangannya malah nggak nyampe itu ke dengkul nggak sah. Karena itu belum dianggap inhina, membungkuk. Gitu ya. Nah kemudian watumak nina tufihi. Dan tumak ninah di dalam ruku. Ya, tumak ninah itu berhenti sejenak seukuran membaca subhanallah. Jadi nggak boleh ruku langsung tidak tanpa ada berhenti sejenak. Jadi harus tumanina. Tumanina itu bukan rukun. Tumanina itu syarat daripada rukun ruku. Ya. Kemudian rukun sholat berikutnya adalah wal i'tidal, yaitu kembali lagi berdiri sebagaimana sebelum ruku. Ya. Kemudian rukun yang kedelapan yang berikutnya adalah tumak ninah. Nah ini kan mu'alif menjadikan ini rukun ya. Yang betul ini bukan rukun sekali lagi ya. Tapi ini syarat daripada masing-masing rukun tadi. Nah ketika i'tidal pun harus ada tumak ninah, yaitu berhenti sejenak. Gak boleh lah berdiri dari ruku langsung sujud tanpa ada berhenti sejenak itu tidak diperkenankan. Rukun berikutnya adalah wasujudu sujud. Ya, sujud 2 kali setiap 1 rakaat.
2 kali setiap 1 rakaat. Paling minimalnya adalah menempelkan sebagian jidatnya ke tempat sujud. Ya, paling minimal menempelkan jidat ke tempat sujud. Paling sempurnanya adalah dia meletakkan kedua lutut dulu, kedua lutut, ini madzhab Syafi'i ya. Jadi lutut dulu bukan tangan. Kedua lutut dulu, kemudian baru kedua tangan, kemudian jidat, baru hidung. Itu yang paling sempurna. Dan wajib 7 anggota sujud itu harus nempel semua ke tempat sujud. 7 anggota itu adalah kedua tangan, 1, 2, kedua lutut, 3, 4, kedua kaki, mata, ini apa namanya? eh apa namanya di belakang ini ya, jari telapak ya. Berarti berapa itu? 6 ya. Kemudian 7 jabhah, jidat. Nah, kalau hidung nggak wajib, tapi sunnah saja ditempelkan ke tempat sujud. Tapi kalau seandainya hidung tidak nempel pun tidak mengapa, makruh saja. Jadi 7 anggota itu harus nempel semua ke tempat sujud, ya. Dan ini kita apa? Jidat kita tidak boleh hanya sekedar nempel doang, tapi harus agak ditekan sehingga ada rasa berat badan kita ke bawah. Berat kepala kita ke bawah. Oke. Kemudian yang berikutnya waktu makninatu fih, dan sujud itu juga harus tumakninah. Anda berhenti sejenak dulu seukuran subhanallah. Jadi harus ada berhenti, nggak boleh langsung gitu. Rukun berikutnya adalah wal julus baina sajadataini, duduk di antara dua dua sujud ya di setiap rokaat. Kemudian waktu makninatu fih, dan juga harus berhenti sejenak di dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian rukun berikutnya adalah wal julusu al akhir, duduk yang terakhir, yaitu apa? Tasyahud, duduk tasyahud akhir. Jadi itu rukun ya, duduk tasyahud akhir. Adapun kalau tasyahud awal itu bukan rukun. Tapi duduk di tasyahud akhir itu adalah rukun. Rukun berikutnya wat tasyahudu fi, yaitu tasyahud di tasyahud akhir, di duduk tasyahud akhir ya. Dan dia paling minimalnya membaca doa tasyahud At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu paling minimal. Maksimalnya sebagaimana yang biasa kita baca kalau lagi sholat, yang ya biasa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu doa tasyahud yang paling maksimal, paling sempurna. Rukun berikutnya adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Paling maksimal adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, itu paling maksimal. Fihi, di dalam tasyahud akhir. Ya, adapun kalau membaca solawat di tasyahud awal tidak rukun, tapi sunnah. Tapi kalau membaca solawat di tasyahud akhir, yaitu tasyahud yang setelahnya salam, itu rukun. Kalau tidak dibaca, maka tidak sah sholatnya. Nah, dan terakhir itu adalah wataslimatul ula, yaitu mengucapkan salam di salam yang pertama, itu rukun. Paling minimalnya assalamualaikum. Paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang wajib rukun adalah yang salam pertama. Adapun salam kedua itu sunnah. Ya, sunnah. Nah, kemudian ini waniyatul khuruji minas shalah, dan niat keluar daripada salat. Tapi ini pendapat lemah. Apa yang dikatakan oleh beliau ini pendapat lemah dalam madhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang kuat, tidak wajib ada niat kita keluar dari salat. Ya, tidak wajib. Jadi cukup salam itu sudah selesai. Jadi pendapat yang as-shah, yang paling sahih dalam madhab Syafi'i, tidak wajib kita niat keluar dari salat, tidak wajib. Jadi Imam Abu Syuja pun dalam kitab Matan Al-Ghayah ini ada beberapa pendapat yang memang bukan pendapat mu'tamad madhab ya. Makanya kita harus lihat ke syarah. Dan terakhir watartibul arkan alama dzakarna, dan berurutan rukun-rukun itu dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah disebutkan
sebelumnya oleh kami, ya, yaitu dari mulai takbir dulu, berdiri, baca Fatihah dan seterusnya sampai akhir yang sebagaimana kita juga sudah tahu sehari-hari kita telah mengerjakan sholat. Nah, itu terkait dengan rukun so sholat. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Set, Iya, Set, saya mau tanya tentang fenomena ini, Set. Sekarang itu kan ada orang yang kalau sholat duduk itu menggunakan kursi, Set. iya. Eh, Meskipun pada faktanya kalau kita lihat mereka itu ke masjid jalan kaki dengan normal. Nah, tapi pada saat sholat itu duduk, duduk di kursi. Dan semua aktivitasnya itu di kursi. Baik itu rukunya, sujudnya. Padahal sebenarnya kalau dilihat sujudnya itu bisa bisa dia laksanakan sujud sujud secara normal tanpa harus sujud di kursi begitu. Itu gimana, Sat, dengan fenomena yang begitu sekarang, Sat? Kalau realitanya dia mampu berdiri, ruku sempurna, sujud sempurna, tapi dia malah sholatnya duduk, ya sholatnya nggak sah. Karena berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib, hukumnya adalah wajib. Itu. Nah, gimana kalau dia berdiri bisa, tapi ketika ruku sujud gak bisa? Maka al-maisur latas kutu bil maksur. Perkara yang mudah tidak boleh gugur karena adanya kesulitan. Jadi kalau dia bisa berdiri, berdiri wajib. Nah, ketika ruku dan sujud, baru dia duduk. Baru dia duduk. Adapun kalau dia berdiri, ya berdiri lagi. Jadi apa yang bisa dia lakukan, wajib dia kerjakan. Apa yang tidak bisa, maka baru dia melakukan uzur. Jadi kaidahnya al-maisur latas kutub bil maksur. Perkara yang mudah tidak bisa gugur karena adanya kesulitan. Satu itu ya. Kedua, kalau faktanya dia tidak bisa berdiri, gak bisa berdiri lama. Jadi ukuran orang tuh duduk kalau kalau sholat itu kalau dia berdiri dia akan pusing banget, kayak muter-muter gitu. Nah itu boleh duduk. Atau kalau dia berdiri dia akan mual, boleh duduk. Atau dia kakinya sakit sehingga nggak mungkin berdiri lama, boleh duduk. Atau uzur-uzur lain yang menjadikan dia tidak mungkin berdiri, maka baginya boleh duduk. Nah, tapi duduk yang dimaksud di sini bukan di atas kursi, tapi duduk duduk pokoknya duduk terserah tapi jangan di atas kursi. Ini masih dulu saya pernah mencari masalah ini tapi ya kebanyakan ulama itu justru ya masih mempertanyakan karena pada zaman Nabi itu kursi udah ada, tapi tidak pernah dilihat pada zaman Nabi orang kalau tidak bisa berdiri duduknya di atas kursi itu nggak ada gitu. Padahal zaman Nabi sudah ada kursi gitu. Nah, maka lebih afdolnya dia jangan di atas kursi tapi duduk biasa. Mau sila kek, mau gimana kek, yang paling afdol iftirosh kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pokoknya dengan cara apapun duduk ya. Begitu wallahu alam. Ya, terus ada eh Syukran, Sat. bentar dulu. Oke, ada pertanyaan bagaimana dengan yang mengucapkan salam dengan lengkap seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kiri dan kanan. Itu ulama ikhtilaf. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada yang mensunahkan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama ada yang mengatakan cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi ya. Dan ulama semuanya dalam madhab Syafi'i setahu saya nggak apa-apa dilengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya di satu sholat jenazah. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di selain sholat jenazah ulama ikhtilaf. Ada yang mensunahkan sempurna, ada yang tidak. Nah, pendapat yang muktamad dan biasanya ada dalam kitab madhab Syafi'i itu paling sempurna itu sampai Assalamualaikum warahmatullahi, tidak sampai wabarakatuh. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan kalau dilanjut wabarakatuh itu makruh, kecuali dalam sholat jenazah. Tapi sekali lagi itu khilafiyah, jadi nggak masalah. Kemudian saat sholat menggunakan kaos kaki, apakah boleh Ustadz bagi laki-laki? Boleh, ya boleh. Cuman afdolnya tidak. Afdolnya itu kalau kita sholat
tangan kita terbuka, kaki kita terbuka. Tapi kalau tangan kita pakai kaos tangan, terus kaki juga pakai kaos kaki, boleh nggak boleh, tapi makruh. Yang sunnah itu tidak ditutupi, baik tangan ataupun kaki. Yang wajib ditutupi itu kan dengkul ya. Kalau lutut memang wajib karena itu khawatir auratnya kebuka. Wallahu alam. Gitu ya. Ada lagi? Izin tanya, Ustaz. Iya. Ya, sholat di gimana ya? Sholat di transportasi laut ya. Eh, Mm-mm. dalam keadaan transportasi laut itu memang tidak bisa berdiri dan ini bukan untuk orang yang sakit ya, tapi untuk orang yang sehat. Tidak ada space untuk berdiri sekalipun, Ustaz. Di kapal kecil berarti ini. Iya, Ya, maka afdolnya kalau kita melakukan perjalanan jauh, mungkin sholatnya bisa dijamak dulu, itu satu. Jadi kalau kita berangkatnya jam 1, katakanlah zuhur jam 12, maka hendaknya sholatnya dijamak tuh, asarnya didahulukan. Jadi jamak takdim, zuhur plus asar. Ya. Atau kalau memang berangkatnya sebelum zuhur dan masih bisa nyampe asar, maka kita majukan zuhur ke asar. Itu dulu yang pertama, supaya nggak merepotkan. ya, Nah, yang kedua, kalau ternyata nggak bisa juga, terus kita harus sholat di kapal yang menghadap kiblat gak bisa, berdiri sempurna gak bisa, ruku juga susah, sujud gak bisa. Ya maka dia tetap sholat ketika masuk waktu sholat, tapi sholatnya hanya lihur mati waktu, menghormati waktu. Ketika dia sudah sampai ke daratan, maka wajib mengulangi sholatnya yang dia sholat ketika di kapal. Begitu, karena dia nggak sah sholatnya, belum gugur sholatnya. Karena kalau sholat wajib harus menghadap kiblat, kecuali tadi kan ketika perang atau sholat sunnah. Berdiri bagi yang mampu, ruku sempurna, sujud sempurna. Begitu. Wallahu a'lam. terima kasih. Ini ada lagi Ustadz, saya lagi mau bertanya, Ya. izin. Ini Ustadz, ketika kita sholat fardu atau sunnah, kita biasa dari awal mulai dari niat sampai salam itu pakai berniat untuk mengikuti Imam Syafi'i. Tapi ketika sujud itu tangan duluan Ustadz, karena saya rasa sendiri susah sekali kalau lutut duluan Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Atau dalam gerakan sholatnya itu saya pribadi tidak tahu ini mengikuti mazhab Syafi'i atau mazhab yang mana gitu. Yang jelas saya gerakan sesuai yang saya dengar gitu. Saya dengar, saya pelajari selama ini, takbir harus begini, ruku harus begini, sujud harus begini. Itu saja Ustaz. Bagaimana yang seperti itu Ustaz? Jika kejadian seperti itu. Ya, kalau masalah sujud dengkul dulu atau tangan dulu itu kan masalah sunnah. Jadi kalaupun kita madhab syafi'i pendapat mu'tamadnya dengkul dulu, lutut dulu yang sujud. Tapi kalau kita tangan dulu gimana? Padahal kita madhab syafi'i nggak jadi masalah. Karena itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan keabsahan sholat. Karena itu perkara sunnah. Hai kita madhab syafi'i ini disunahkan kunut ketika sholat subuh. Tapi kalau kita bermakmum pada orang yang tidak kunut, kita nggak kunut, sholat gimana? Ya tetap sah. Karena itu perkara sunnah. Tidak ada kaitannya dengan keabsahan sholat. Jadi nggak masalah. Kemudian kalau kita sholat ngikutin ya terserah apa yang diajarkan oleh Ustaz kepada kita yang jadi masalah juga karena kenyataannya al-awam la madhhaba lahu. Orang awam itu nggak punya madhab. Gimana dia mau kayak kita nih mengatakan saya madhab Syafi'i. Wah kalau kita tes kalau ente madhab Syafi'i ya berarti harus tahu dong usul Syafi'i dan furu' Syafi'i. Baru bisa dikatakan saya bermadhab Syafi'i. Kalau cuma sekedar saya kan sholatnya kunut ya belum bisa dikatakan bermadhab Syafi'i. Itu hanya Anda mengikuti ustadz Anda. Makanya kita nggak bisa sembarangan menisbatkan diri kita. Contohnya Mas Ali Konda Barat Asy-Syafi'i. Nggak bisa langsung dinisbatkan kayak gitu. Kecuali antum menguasai usul dan furu madhab Syafi'i. Menguasai itu. Maka bisa dikatakan Asy-Syafi'i. Ya, tapi kalau enggak ya nggak bisa. Kita hanya mengikuti ustadz kalau kayak gitu. Ya, dan itu pun nggak jadi masalah. Karena memang kewajiban kita adalah bertanya dan belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Syukran. Ya. Baik.
Ustaz, ada pertanyaan di chat, Ustaz. Iya, kalau ikut madhab Syafi'i salat subuh namun lupa kunut apakah sah? Sah. Karena kunut subuh itu hukumnya sunnah. Nanti kita bahas. Itu namanya sunnah abad. Kalau kita lupa kunut, maka disunahkan sebelum salam kita sujud sahwi. Tapi kalau nggak sujud sahwi juga gimana? Tetap sah. Karena sujud sahwi sendiri juga sunnah. Nanti kita bahas nih setelah ini, insya Allah. Wah sunan wah kalau nyampe. Ya insya Allah. Ya. Jadi kunut itu bukan rukun ya. Makanya tadi nggak ada kan kunut di dalam rukun sholat. Ya. Jadi itu sunnah. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnah salat qabla duhul. Nah, sunnah itu dibagi 3. Ada sunnah sebelum salat, ada sunnah ketika salat, di dalam salat, ada sunnah setelah salat. Gitu ya. Ada sebelum, ada ketika, ada setelah. Nah, ini wa sunanuha, dan sunnah-sunnah salat qabla duhul, sebelum masuk salat. Syai'ani itu ada 2. Yang pertama adalah al-adzan, yaitu adzan. Kedua wal iqamah adalah iqamah. Jadi azan itu adalah sesuatu yang disunahkan sebelum kita masuk waktu sholat. Jadi azan itu adalah zikir khusus untuk pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Bagi sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak ada azannya. Jadi kalau buat sholat wajib itu ada azan. Adapun kalau sholat-sholat sunnah yang berjamaah itu nggak ada azan, tapi diganti dengan as-sholatu jami'ah. Nah itu ya, yang kita sering dengar kalau sholat tarawih kan. Jadi as-sholatu jami'ah. Nah, itu sesuatu yang sunnah juga sebetulnya bagi sholat yang tidak ada azan. Yaitu sholat sunnah yang berjamaah. Karena azan itu hanya untuk sholat wajib. Nah, lafaz azan ya sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada berapa tuh? 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 12, 14. Ada 14 lafaz. Itu yang biasa kita dengar. Nah, dalam madhab Syafi'i itu ada sunnah yang namanya apa namanya itu, yang khofinya ya, yang samarnya. Jadi kayak asyhadu alla ilaha illallah 2 kali itu dijaharkan, 2 kali disirkan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ada lagi disirkan asyhadu alla. Nah, begitupun asyhadu anna. Jadi totalnya dalam madzhab Syafi'i ada 18 lafaz ya. Namanya itu tarbi ya, kalau nggak salah ingat tarbi. Jadi 2 kali dijaharkan pas asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan 2 kali disirkan. Gitu. Itu namanya azan ya. Itu hukumnya sunnah. Nah, yang azan itu laki-laki ya, laki-laki mumayyiz ya, berakal ya. Dan tidak disyaratkan dalam keadaan bersuci sih, cuman makruh kalau dia azan dalam keadaan tidak bersuci. Ya. Kemudian wal iqamah ya, dan disunahkan juga adalah iqamah. Iqamah itu adalah tanda bahwa sholat akan segera ditegakkan. Ya. Iqamah itu satu kali kecuali di apa namanya, qad qamatis shalah itu 2 kali. Jadi Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu sunnah sebelum masuk waktu sholat, disunnahkan. Kemudian wa ba'da dukhul, dan setelah masuk sholat, artinya ketika sholat ada yang disunnahkan. Ya, syai'ani itu ada 2. Yang pertama at-tasyahud al-awwal, yaitu adalah tasyahud yang pertama. Jadi tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau kita meninggalkan tasyahud pertama, sholatnya sah nggak? Sah, tapi makruh, gitu aja. Wal kunutu fi subhi, dan kunut di dalam subuh. Nah, itu sunnah. Jadi sunnah itu sesuatu yang kalau ditinggalkan itu sebetulnya tidak mempengaruhi keabsahan sholat, cuman makruh. Ya, itu dan kunut di dalam subuh yaitu dilaksanakan ketika i'tidal rakaat kedua setelah ruku. Afwan. I'tidal setelah i'tidal rakaat kedua.
Jadi setelah kita i'tidal rakaat kedua maka disunahkan kita membaca doa kunut. Ya, yang doa kunut yang biasa kita doa kunut itu hukum asalnya bebas. Terserah kita doanya mau apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Boleh. Tapi yang lebih afdol itu adalah dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma hdina fi man hadait, ya, atau pakai doanya Sayyidina Umar juga boleh. Dan yang kita biasa baca kan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma wa barik lana fi ma atait, dan seterusnya sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Begitu juga wafil witri, disunahkan kunut di dalam witir finis pi atsani min syahri Ramadan, di pertengahan kedua bulan Ramadan, yaitu adalah tanggal 16. Malam ke-16 Ramadan kita disunahkan di witirnya itu membaca doa kunut. Ya, dalilnya bisa dibaca di sini panjang ya. Intinya ada dalilnya. Nah itu ya. Nah tadi saya belum jelasin ya. Sunnah itu ada dua dalam madzhab Syafi'i ya. Ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Nah tadi yang saya sebutkan duduk tasyahud awal dan tasyahud awal dan kunut itu namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah perkara yang apabila ditinggalkan tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Cuman kalau ditinggalkan disunahkan sebelum salam dia sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan 2 kali sebelum salam. Ya, sujudnya biasa. Bacanya apa? Biasa aja. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu boleh. Boleh juga ditambahkan subhana ma la yashu wa la yanam. Boleh juga. Terus duduk di antara dua sujud, baca apa ya? Sama rabbik firli warhamni, itu sujud lagi, duduk lagi kemudian salam. Jadi sunnah abad itu sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan, disunahkan untuk menutupi apa yang tadi ditinggalkan, sebelum salam kita sujud sahwi. Sunnah hukumnya. Tapi kalau kita jadi makmum, kalau kita jadi makmum, imamnya sujud sahwi, kita wajib ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin imam sujud sahwi, sholat kita batal kalau jadi makmum. Nanti dijelaskan lebih panjangnya pas pembahasan sujud sahwi. Nah itu namanya sunnah abad, yaitu sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan disunahkan sebelum salam kita sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa, sahwun itu lupa. Nah yang kedua ada yang namanya sunnah hayat, yaitu perkara-perkara yang dianjurkan di dalam sholat. Kalau ditinggalkan ya tidak menjadi masalah, hanya makruh, berkurang saja pahalanya. Ya, tapi tidak berpengaruh apapun terhadap keabsahan sholat sama sekali. Nah, di sini dikatakan wahai atuha. Nah, sunnah-sunnah hayat khamsata asyara itu ada 15. 15. Yang pertama khamsata asyara khoslatan, ada 15 jenisnya. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yaitu mengangkat tangan itu sampai ila hadwi mankibaihi, sampai setara dengan ini pundak. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i itu gini. Gini ya. Jadi ini di setelinga, ini sejajaran sama ini pundak. Jadi ginilah. Ya, segini. Jadi bukan di dada begini, bukan gini juga, tapi segini. Jadi kena ini bahu dan kena telinga segini. Ya. Itu berdasarkan kompromi dalil ya. Jadi segini. Jadi bukan begini, di dada begini nih, di pas bahu gini, bukan gini, tapi gini. Intinya telapak ini tuh mencakup bahu dan ujung ini mencakup telinga. Segini weh pokoknya ya. Dan arahkan ke kiblat ya. Terus jangan kayak gini. Agak rapat tapi nggak rapat banget, segini aja biasa. Arah kiblat. Allahu Akbar. Itu ya. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita takbiratul ihram tapi nggak ngangkat kedua tangan, ya tetap sah, cuman makruh gitu aja. Wa ingda ruku, begitupun mengangkat kedua tangan ketika ruku. Wa ingda raf'i minhu, begitupun mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku, yaitu mau i'tidal.
Nah, satu lagi nggak disebutkan di sini, dan mengangkat kedua tangan dari berdiri setelah sujud, dari berdiri setelah tasyahud awal. Jadi ada empat tempat kita mengangkat tangan begini. Satu, takbiratul ihram. Dua, ketika dari berdiri ke ruku. Tiga, dari ruku kepada i'tidal. Empat, berdiri setelah tasyahud awal. Dari tasyahud awal, berdiri Allah, kita angkat. Nah, selain itu tidak disunahkan. Jadi kalau ada orang setiap rakaat langsung angkat tangan aja kalau berdiri, nah itu makruh ya, karena mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah. Kemudian wawadul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, ketika sholat. Jadi kita pegang ininya nih, rusuhun. Ya, gini. Ininya ke sini. Gini. Atau ginilah. Pokoknya ini yang pegang, ini gini. Itu ya. Tempatkan di bawah dada, di atas pusar. Ini madhab Syafi'i gitu, segini. Yang kelihatan. Ya. Pokoknya di bawah dada, di atas pusar. Di tengah sini. Ini madhab Syafi'i ya. Jadi nggak di atas dada begini, nggak di bawah pusar begini kayak madhab Hanafi, tapi di bawah dada, di atas pusar. Jadi tengah-tengah. Itu madhab Syafi'i. Kemudian wat tawajjuh, yaitu wat tawajjuh itu mengucapkan doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Itu setelah dia takbiratul ihram, dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau juga yang doa yang satunya lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu boleh. Lebih afdolnya digabung. Jadi setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai akhir, lanjut lagi Allahumma ba'id baini. Itu kalau sholat sendirian. Kalau jadi imam ya jangan kepanjangan. Cukup salah satunya aja. Jadi disunahkan kita membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, sebelum baca Al-Fatihah atau sebelum ta'awudz. Kemudian wal isti'adzah. Nah, setelah iftitah disunahkan kita baca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, rakaat pertama sangat ditekankan, kedua, tiga, empat tidak ditekankan. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi, menjaharkan bacaan di tempatnya, yaitu adalah pada sholat maghrib, isya, subuh di rakaat 1 dan 2. Ya, di rakaat 1 dan 2 itu menjaharkan bacaan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ingat kalau dalam madzhab Syafi'i basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, jadi jangan disirkan. Jadi nah, itu madzhab Hambali. Kalau kita madzhab Syafi'i dijaharkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, baca surat. Nah, itu disunnahkan di rakaat pertama dan kedua di dalam sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga di dalam sholat Jumat dan juga di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wal israr fi maudhi'ihi, dan mensirkan di tempatnya, yaitu adalah di rakaat ketiga, empat, maghrib, isya, dan juga di sholat zuhur, asar, semuanya sir bacanya. Ya, jadi selain apa yang tadi disebutkan itu sir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus gimana kalau jahar sholatnya? Tetap sah, tapi makruh. Sholat zuhur tapi bismillahirrahmanirrahim. Ada pernah kayak gitu kejadian, saya pernah mengalami. Imamnya tiba-tiba sholat asar tapi dijaharkan. Wallah alam dia pikirnya gimana. Nah, itu sholatnya tetap sah, tapi makruh. Karena mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah. Kemudian wat ta'min, yaitu membaca amin. Ya, setelah membaca Al-Fatihah. Bagi orang yang baik ketika sholat ataupun di luar sholat, disunahkan setelah membaca waladhdallin itu membaca amin. Dan di dalam sholat itu lebih ditekankan lagi kita untuk membaca amin. Dan afdolnya amin kita harus berbarengan dengan aminnya imam. Ya. Jadi berbarengan dengan aminnya imam itu sangat afdol. Ya. Dan aminnya itu dijaharkan ketika kita bermakmum ya. Dalam madzhab Syafi'i dijaharkan aminnya. Amin. Beda dengan madzhab Hanafi. Kalau madzhab Hanafi aminnya sir. Jadi kalau kita ke Turki atau ke tempat-tempat daerah yang madzhab Hanafi itu kalau sholat jamaah aminnya nggak ada. Karena sir. Amin. Kalau kita amin sendiri yang kenceng ya paling beda nanti. Gitu. Kemudian wa qiraatu suratin ba'dal Fatihah, dan membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu hukumnya adalah sunnah. Baik bagi
seorang imam ataupun bagi orang yang sholat sendirian, yaitu di 2 rakaat sholat subuh, di 2 rakaat duhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun rakaat ketiga, keempat tidak disunahkan membaca surat. Gitu ya. Nah, bagi makmum di dalam sholat jahar tidak sama sekali disunahkan baca surat. Tapi kalau setelah Al-Fatihah, dia apa? Diam dan mendengarkan imam. Ya, makanya disunahkan bagi siapa? Imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum di sholat jahar nih, maka dia tidak dianjurkan baca surat. Adapun di sholat sir, setelah dia waladhdallin amin, masih belum ruku nih, maka baca surat di rakaat pertama dan kedua. Gitu. Nah, sebenarnya di sini ada rinciannya juga. Kayak kita sholat jahar nih. Sholat jahar di rakaat pertama, kita udah waladhdallin amin, tapi imam gak kedengeran sama sekali baca apa setelah Al-Fatihah. Karena saking jauh dan gak ada mic contoh. Nah, maka kita boleh daripada diem, padahal gak ada yang didengerin, maka kita baca surat sampai imam ruku. Boleh itu. Nah, kemudian yang sunnah hay'ah berikutnya adalah wa takbirat indal khafdi war raf'i, yaitu membaca takbir ketika khafdi menunduk dan ketika ngangkat. Maksudnya takbir intikal ya, membaca Allahu Akbar. Itu ketika kita mau ruku maka baca Allahu Akbar ya. Ketika sujud baca Allahu Akbar. Naik dari sujud Allahu Akbar, naik berdiri Allahu Akbar. Adapun kalau dari ruku ke i'tidal maka baca apa wa qaulu warrafi, dan ketika rafa mengangkat dari ruku ke i'tidal maka baca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ya. Dan disunahkan baca takbir itu dari awal kita bergerak sampai akhir ke gerakan berikutnya. Jadi jangan sujud dulu baru Allahu Akbar, salah. Tapi dari awal mau kita ruku jadi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi jangan ruku dulu baru Allahu Akbar. Jadi beriringan dengan kita perpindahan. Gitu ya. Kemudian wat tasbih, dan membaca tasbih fir ruku wa sujud, di dalam ruku dan sujud, yaitu di dalam ruku baca subhana rabbiyal azimi salasan 3 kali, dan dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Kemudian wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal fakhidaini, di atas kedua paha, fil julus, ketika duduk. Dia di atas paha. Paha yang mana ujungnya ini di dengkul ya. Itu, di dengkul. Ujung ininya nih di dengkul. Ya. Ya besutul yusra, ya si kaki kirinya ini duduk di tasyahud akhir, di tasyahud ya gini. Oh ya besutul, jadi agak direnggangkan di sini. Wa yaqbidul yumna, dan yang sebelah tangan kanan mengepal, ini mau tasyahud ya, mengepal illal musabbihah, kecuali yang jari. Nah, jari ini biarkan keluar dari awal ya, fa innahu yushiru bihadza mutasyahhidan, maka dia berisyarat dengan jari ini ketika mutasyahhidan, ketika tasyahud. Jadi dari awal kita at-tahiyat tuh udah gini. Jadi bukan dikepal semuanya, tapi yang ini disunahkan biarin gini. Maka ketika asyhadu alla ilaha illallah baru diisyaratkan ke depan. Ya, jadi dari awal sudah disunahkan dikeluarkan begini. Jadi bukan dikepal semuanya, tapi begini ketika asyhadu alla ilaha illallah. Udah sekali berdiri terus sampai akhir. Ya, wal iftirash, berikutnya adalah duduk iftirash fi jami'il jalasat, di semua duduk. Di semua duduk yang tidak setelahnya salam, maka duduk yang disunahkan iftirash. Iftirash itu duduk di antara dua sujud. Saya nggak bisa ngasih contoh, susah di sini gimana. Nah, kemudian wat tawarruk, dan tawarruk fil jalasatil akhirah, dan duduk tawarruk di rakaat terakhir. Duduk tawarruk itu kakinya yang kirinya dimasukkan, kaki kanan yang di ini. Kalau iftirash kan kaki kirinya didudukin. Iftirash tuh kaki kirinya didudukin oleh pantat, kemudian kakinya naik. Kalau tawaruk itu kakinya dimasukin. Jadi iftirash itu disunahkan untuk semua duduk yang tidak ada salam setelahnya.
Sedangkan duduk tawarruk itu disunahkan bagi duduk yang setelahnya salam. Nah, maka nanti ketika kita ingin sujud sahwi nih, karena ada yang kelupaan tadi sunnah abad. Berarti ketika kita tasyahud akhir, duduknya jangan tawarruk, tapi iftirash. Kenapa? Karena setelah tasyahud akhir kita masih ada sujud sahwi. Maka harus duduknya, disunahkan duduknya iftirash. Baru ketika selesai sujud sahwi, duduk tawarruk, baru salam. Jadi kaidahnya ingat, iftirash itu di semua duduk yang tidak ada salam setelahnya, tawarruk disunahkan ketika duduk setelahnya salam. Itu kaidahnya. Dan terakhir, sunnah terakhir, wa taslimatu tsaniyah, dan mengucapkan salam di salam yang kedua, yaitu menghadap kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Tayyib. Itu sunnah-sunnah salat. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan dulu sama ini? Ustaz, ada pertanyaan di chat Ustaz. Sudah dijawab yang Ustaz? Oke, sebentar. Ya, Tentang sholat sunnah qobliyah yang afdolnya. kalau ikut madhab syafi'i saat salat subuh namun lupa qunut, apakah udah tadi ya? Tentang Ya sholat Ustaz, yang sunnah qobliyah yang afdolnya dikerjakan di rumah, apakah harus dikerjakan setelah azan atau boleh dikerjakan pada saat masih sedang azan? Iya, sebetulnya kalau masih azan, afdolnya kita tunggu dulu. Karena mendengarkan azan hukumnya sunnah sambil menjawab. Jadi kalau selesai azan, selesai, baru kita sholat sunnah qobliyah. Seperti itu. Jadi sebetulnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu tidak ada kaitannya dengan azan ya. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka dianjurkan sholat qobliyah dulu, baru sholat wajib, baru sholat ba'diyah. Cuman kalau ada azan, disunahkan kita itu mendengarkan azan terlebih dahulu dengan menjawabnya. Ya, nanti ada di bab, udah lewat sih, di bab azan ya. Kan kita disunahkan kalau muadzin Allahu Akbar, kita sama mengucapkan hal yang sama, kecuali di dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita baca la haula wala quwata illa billah. Dan apabila as-salatu khairu minan naum, kita baca shadaqta wa barasta. Jadi kita memang disunahkan untuk mendengarkan azan dulu, baru setelah itu sholat qobliyah. Ya, afdolnya jadi dengarkan azan dulu. Pada tahiyat, tapi menunjukkan jari dari awal baca tahiyat itu bagaimana apa tidak dapat pahala sunnah. Itu berarti dia ngikutin mazhab yang lain. Ya. Dan itu tidak ada kaitannya sama keabsahan sholat, tetap sah sholatnya dalam pandangan mazhab Syafi'i. Karena itu sunnah saja. Cuman kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i baru diisyaratkan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Sekali aja dan tidak boleh digerak-gerakkan. Kalau digerak-gerakkan makruh, tapi tidak membatalkan sholat, hanya makruh. Jadi cukup sekali dari awal gini, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, sekali selesai. Nah, adapun yang dari awal ini berarti dia sebetulnya ngikutin siapa? Ngikutin madhab yang lain. Ya. Biasanya ngikutin Syalbani sih itu teh. Karena kalau madhab Hambali sekalipun dia digerakkan, tapi digerakkan ketika di dalam lafaz Allah saja. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ala kulli hal itu tidak menjadi masalah dari sisi keabsahan sholat. Ya, wallahu alam. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Go. Ustaz, Ya. Silakan. Bismillah, berkaitan dengan Ustaz, surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Waktunya kapan Ustaz? Batas waktunya? Imam atau makmum? Makmum. Oh, makmum. Ya, sebetulnya Misalkan dapat imam yang terlalu cepat Ustaz bacaannya. ya. Jadi gini, hukum asalnya baca Al-Fatihah bagi makmum itu di kapan aja. Ya. Boleh, tapi disunahkan membaca Al-Fatihah bagi makmum itu kalau sholat jahar ya adalah setelah Al-Fatihahnya imam. Sunnahnya begitu. Jadi ketika imam sudah waladhdallin amin, baru kita baca basmalah. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihah itu kan rukun. Membarengi rukun bersama imam itu makruh. Nah, jadi kita nggak boleh membarengi baca Al-Fatihah bersama imam.
Gitu. Setelah imam waladhdallin amin, baru kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya cepat dan kita tahu imamnya cepat, kalau seandainya kita baca Al-Fatihah, nunggu imam selesai Al-Fatihah, terus kita baru baca Al-Fatihah tidak akan kekejar, maka wajib baca Al-Fatihahnya dari awal bersama imam. Gitu. Paham kira-kira? Nanti lebih jauhnya kita akan jelaskan dalam bab sholat jamaah. Sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang masih belum jelas? Saya Ustaz, izin tanya lagi Ustaz. Mm-mm. Baik, misalnya dalam sholat jahar Ustaz ya, sholat berjamaah makmum cuma dapat rakaat terakhir, kemudian karena masbuk, kemudian makmum melanjutkan sholat, apakah rakaat berikutnya jahar atau tidak ya dalam Syafi'i Ustaz? Sholat jahar, posisinya berarti sholat jahar ini. Iya, Katakanlah sholat isya gitu ya. iya Ustaz. Kita bermakmum ke imam pas rakaat keempat. Ya, kita berarti cuma dapat 1 rakaat. Ketika rakaat kedua, apakah dijaharkan atau tidak? Disunahkan tetap dijaharkan. Gitu. Kalau mau berjamaah lagi, kalau sendirian ya tetap saja disunahkan jahar sebetulnya. Kalau tidak mengganggu ya. Jadi tetap kalau dalam hitungan kita masih rakaat yang kedua, ya sebagaimana tadi disunahkan jahar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Itu ya. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup dulu insyaallah nanti nih minggu depan. Karena kalau dilanjut ini di yang sana Kendari mungkin udah berapa? Jam berapa? Udah 6:30 nanti. Ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di minggu depan dengan tema-tema yang menarik lainnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz.